Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Barakallahu fikum ikhwan akhwat azakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Ramadan hari ketiga 1442 Hijriah atau tanggal 15 April 2021 jam 6.13 pagi. Kita akan melanjutkan kajian rutin kita dari tafsir Quran Karim Surat Az-Zukhruf yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dan kita sampai di muqaddimah halaman 13. Kemarin pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang ayat Al-Quran diturunkan dengan sebab dan ada yang diturunkan tanpa sebab, dan di situ ada keistimewaan, masing-masing ada keistimewaannya. Dan salah satu keistimewaannya kemarin kita bahas tentang Al-Quranul Karim yakhtassu bil ijaz. Al-Quranul Karim itu memiliki kekhususan dengan mukjizat sebagai apa? Sebagai mukjizat. Nah, kita lanjutkan. Waqad ajazal arabu an dalika ay an ya'tu bi syai'in mithl Quran. Yaitu ketika kemarin kita membahas apakah orang-orang Arab yang mengetahui bahasa Arab, orang-orang Arab yang mengetahui bahasa Arab dan Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, itu mereka bisa membuat satu ayat, satu surat, bahkan 10 surat. Ya, kemarin kita membahas tentang Asos Suwarin, Al-Quran Kamil, ya, Al-Quran sempurna, ya, seluruhnya. Kemudian juga ditantang, orang-orang Arab ditantang untuk bisa membuat, apakah dia bisa membuat 10 surat yang sebanding dengan surat-surat yang ada di Al-Quran. Kemudian am yaqulu naftarah qul fa'tu bi 'ashri suwarin mithlihi muftariyat. Ya, muftariyat. Di sini muftariyat tidak lain di sini adalah am yaqulu naftarah. Apa yang mereka katakan itu adalah yang dibuat-buat. Qul, katakanlah fa'tu bi asri suwarin. Katakanlah, ya, berikan tentang apa? 10 surat. Mithlihi, dengan yang semisal yang ada di Al-Quran. Muftariyat. Ya, istilahnya itu semuanya dibuat-buat. Enggak ada yang bisa melakukan itu. Wa suratun kama fi qouli subhanahu wa ta'ala, dan satu surat saja yang sama dengan Al-Quran itu juga am yaqulu naftarah. Dan kemarin kita membahas tentang perkataan am yaqulu naftarah. Apa yang mereka katakan itu dibuat-buat. Qul fa'tu bi suratin mithlih. Ya, katakanlah fa'tu bi suratin mithlih. Ya. Jadi di situ datangkan ada enggak satu surat yang semisal dengan satu surat yang ada di Al-Quran. Kamu buat. Ini adalah tantangan buat orang-orang Arab saat itu. Gak ada yang bisa. Kemudian juga satu ayat saja. Am yaqulu nataqawwalah bal la yu'minun falyatu bi haditsin mithlih. Ini di surat At-Tur, ay haditsin. Itu ketika Allah Azza wa Jalla berfirman di surat At-Tur, di At-Tur ayat 33, Allah Azza wa Jalla berfirman, am yaqulu nataqawwalah bal la yu'minun. Ataukah mereka mengatakan dia Muhammad membuat-buatnya, sebenarnya mereka tidak beriman. Ya, am yaquluna taqawwalah bal la yu'minun. Ya, ataukah mereka mengatakan dia
itu Nabi Muhammad SAW, itu membuat Al-Quran, sebenarnya mereka tidak beriman. Kemudian falyatu bihaditsin mithlih, dan maka hendaklah mereka mendatangkan satu bihaditsin, satu ayat yang semisal dengan ayat yang ada di Al-Quran. In kanu shadiqin, apabila mereka itu orang-orang yang benar. Nah, di sini jelaskan qad ajazal arabu an dalika, orang-orang Arab tidak mampu, lemah untuk melakukan yang demikian. An ayyatu bi syai'in mithlil Qur'an, yaitu mereka mendatangkan sesuatu yang semisal dengan Al-Quran. Ma'a annahum qad tawaffarat lahum asalibul balaghati wal fasahati wa sara da'i limu'aradatil Qur'ani indahum qawiyan. Falamma kana ad-da'i qawiyan wa lam yujad mani'un ulima annahum la yastati'una an ya'tu bimithlihi. Di sini orang-orang Arab lemah untuk melakukan yang demikian. Artinya untuk memberikan satu surat, 10 surat, satu ayat yang semisal dengan Al-Quran. Ya, di mana mereka itu, bagi mereka asalibul balaghah, artinya apa? Tata bahasa Arab mereka secara strukturnya fasih. Kalau bahasa Indonesia IYD-nya mereka faham, IYD-nya ejaan yang artinya dilegalkan di situ, ya, misalnya patennya. Wasara da'i limu'aratil Qur'ani indahum qawiyan. Dan di sini artinya kalau misalnya orang yang menyeru bisa mendatangkan untuk Al-Quran, untuk menandingi Al-Quran, ini harusnya mereka juga bisa kuat gitu, bisa mereka. Falamma kana da'i qawiyan wa lam yujad mani'un ulima annahum la yastati'una an ya'tu bimithlihi. Ketika mereka itu menyeru bahwasanya itu mereka kuat dalam hal bahasa Arab, sehingga tidak ada penghalang sedikit pun untuk mereka itu membuat yang semisal Al-Quran. Tapi mereka nggak mampu gitu. Mereka tidak mampu, tidak mampu untuk mendatangkan satu saja yang semisal dengan Al-Quran, tidak ada. Maupun ayat, surat atau 10 surat, nggak mampu. Walidzalika tajidul Qur'anul Karima la yamallul insanu min qira'atihi. Antum lihat di sini penjelasan. Ini ada fawaid yang lainnya. Walidzalika, oleh karena itu, tajidul Qur'anul Karima, engkau mendapati Al-Quran Karim, la yamallul insanu min qira'ati, seseorang itu tidak akan merasa bosan untuk membacanya Al-Quran. Nah, sekarang pertanyaan, kenapa ada orang yang ketika membaca sebentar saja sudah ngantuk, sudah malas, karena dia melakukan maksiat? Yang kedua, dia diganggu. Karena dia melakukan maksiat, maka dia mudah diganggu oleh syaitan, jin. Maka antum lihat, ada orang yang dia tidak bisa tidur malam. Untuk membaca Al-Quran saja susah. Untuk mendengarkan Al-Quran saja dia marah ketika malam. Apa yang terjadi? Ini adalah indikasi besar bahwasanya dia terganggu. Ima terkena sihir atau terkena lams jin, gangguan jin. Ini adalah salah satu faktor utama. Dan begitu pula kalau dibandingkan ayat-ayat Al-Quran untuk ruqyah dibandingkan doa-doa dari sunnah Nabi SAW, itu akan lebih keras lagi ketika dibacakan Al-Quran dibandingkan hadis-hadis Nabi SAW atau doa-doa ruqyah. Makanya antum bisa perhatikan, ini Al-Quran itu tidak akan membuat orang bosan. Ini hukum asalnya, mas. Al-Quran, ketika membaca Al-Quran itu tidak akan membuat orang itu menjadi bosan. Nah, pertanyaannya adalah, yang membuat bosan itu adalah ketika ada gangguan dari manusia itu sendiri. Ima gangguan dia, maksiatnya dia, utamanya adalah maksiatnya dia. Sehingga ketika dia berbuat maksiat, syaitan itu
apa? Memberikan was-was. Syaitan itu menyibukkan dia dengan sesuatu yang lainnya sehingga dia tidak fokus, akhirnya tidur. Begitu juga sama. Ada kejadian, ya, ada kejadian orang minta pijet saja, Mas. Orang minta apa, Mas? Pijet. Dipijetin. Ya, dipijetin. Ya. Habis itu ketika malam yang biasanya dia bisa baca Al-Quran, nggak bisa baca Al-Quran dan nggak bisa tidur. Apa yang terjadi? Tukang pijet itu pakai jambi-jambi. Ini kebanyakan. Bahkan yang terkenal di Kedungan itu Bahdul, itu juga pakai jambi-jambi. Ini qadarullah syafa'al. Kemarin bapak anak bawa ke sana, bukan anak yang bawa ke sana ya, adik anak nggak tahu saat itu. Kemudian dikasih tahu kalau di sampingnya itu ada kembang mawar atau melati, nggak paham. Terus anak tanya, Pak, pripun, ada perubahan nggak orang? Kalau malam gimana? Bisa sare nggak? Susah. Nah itu dah. Maka hati-hati, antum mendatangi tukang pijet, tukang-tukang pinter, hanya sekedar pijet saja, Mas, itu bisa menjadikan apa? Rusak apa? Tentang kemudahan untuk baca Al-Quran ini. Ngerti nggak tuh, Mas? Meskipun nggak tahu, bahkan ada ikhwan kita yang datang juga ke, saya cuma berobat Ustaz, diajak bapak saya, terus ditetesi air, disebul-sebul gitu, kacamatanya saya sudah nggak bisa dipakai lagi, alhamdulillah bisa melihat, tapi setelah itu saya nggak bisa tidur malam, dan ada yang bergerak-gerak sekujur tubuh. Ya, ketika diruqyah mentulu, Allah musta'an, itu terjadi. Nasallahu alaihi. Dan ingat, ketika kita ghaflah, lalai, ima dengan maksiat, dengerin lagu apa saja yang sifatnya di situ lalai, itu akan menyebabkan orang menjadi bosan. Sedikit saja lalai hati kita itu, maka hukum asal dari bahwasannya Al-Quran itu ketika seseorang itu membacanya nggak akan pernah bisa bosan. Ketika dia bosan, ketika dia capek, karena banyak maksiat, Mas. Insyaallah sama maaf. Itu ingat-ingat, Mas. Makanya antum lihat, kenapa ana lihat ada bapak-bapak, Masya Allah, di Abu Dhabi, dia hari-harinya cuma baca Al-Quran, hari-harinya baca Quran, setiap sholat baca Al-Quran, habis itu baca Quran, dia pulang cuma sebentar aja. Saat itu anak mikir, subhanallah, bagaimana orang ini bisa membaca Al-Quran kuat sekali. Tidak lain, nggak pernah dia megang ini, Mas, nggak pernah megang ini, nggak pernah megang, ngelihat dunia luar nggak ada. Yang di benaknya apa? Al-Quran. Sehingga apa? Ini hukum asalnya, ya, Al-Quranul Karim la yamallul insanu min qiraatihi. Paham sampai di sini? Ini fawaid penting hari ini. Ketika kita merasa bosan untuk membaca Al-Quran, maka kita bikin cermin gede. Apa dosa dan kelalaian hati yang sudah kita buat, sehingga Al-Quran itu kita membacanya kita merasa bosan. Nasallahu alaihi. Ya. Kemudian wala min takrarihi, begitupun mengulanginya. Ya, mengulangi. Wala min takrarihi, mengulangi lagi. Wa ghairuhu yumallu min takrarihi, dan selain Al-Quran ketika diulang bikin bosan, Mas. Bahkan apa, Mas? Antum terkadang bosan dengan istri antum. Loh, kok bisa, Ustadz? Loh, ini bukan ini ya, karena Nabi SAW menyebutkan apa? Zur ghibban tasdad hubban. Nabi SAW bersabda, zur ghibban tasdad hubban. Ini di Sahih Jami. Ya, ini di Sahih Jami. Zur ghibban tasdad hubban. Ya. Zur ghibban tasdad hubban. Artinya apa? Kunjungi kadang-kadang. Itu akan menambah kecintaan. Dalam penjelasan para ulama, kalau antum itu kejar tayang terus, istilahnya hampir setiap hari antum menjimai istri antum akan merasa bosan dengan antum. Lain lagi dengan ya pasangan muda, beda. Ya, kita berbicara misalnya udah 50 ke atas itu mesti
ya itu harus dijaga. Ya, nggak bisa kemudian kejar tayang. Ini contoh saja. Ini bukan suatu yang aib, tapi di sini adalah bagian dari fitrahnya. Karena Nabi SAW menyebutkan zurghiban tasdad hubban. Intinya kunjungi, artinya kunjungi di sini artinya begitu juga kunjungan biasa. Kalau antum itu mengunjungi terus, antum akan bosan. Tapi ketika antum itu membaca Al-Quran, gak akan bosan, mas. Dengan istri, dengan suami saja bisa bosan. Wah, kui meneh. Ya, sahih itu. Ya. Jadi anak permisalkan itu karena ini ada kejadian. Bahkan ketika misalnya ada seorang suami yang sakit, kemudian istrinya itu melayani, artinya melayani, ngambilin makan, nyuapin, kemudian pokoknya semuanya, seolah-olah dia suaminya itu nggak bisa ngapa-ngapain. Itu pun kalau setiap hari istrinya akan bosan. Paham ini? Jadi di situ bosan pasti ada, bosan pasti. Tapi kalau Al-Quran di sini la yamalul insanu min qiraatihi, itu hukum asal. Orang itu membaca Al-Quran kapanpun, dimanapun, artinya dimanapun yang syar'i, itu tidak akan merasa bosan. Tapi kalau ada bosan berarti harus apa? Introspeksi. Ada enggak ghaflahnya kita, lalainya kita, dosanya kita, apa yang kita sudah lalui ini sehingga menyebabkan kita merasa bosan dengan Al-Quran. Nah, kemudian diulang, itu juga enggak menyebutkan bosan. Tapi kalau yang lainnya itu bosan. Anak tadi sebutkan apa? Istri. Hatta yang kita cintai. Yang itu si garing nyowo. Setengah nyawa kita ada di dia. Itu pun merasa bosan. Ya, terkadang ya. Kemudian wa yamujjuhu sam'u wa yathqulu 'ala lisani walakin al-Qur'an al-Karim la yakhlaqu ma'a tardadi abadan tajidu toriyan kullama qira'atahu. Nah, di sini jelaskan tentang paragraf ini saja sudah membuat kita merasa subhanallah, ternyata banyak sekali yang kita bisa ambil faedahnya tentang penjelasan wa yamujjuhu as-sam'u. Ya, ketika ada orang mendengarkan Al-Quran, apa yang mereka bisa rasakan? Antum lihat ketika misalnya antum mendengarkan Al-Quran, gimana rasanya, mas? Apakah kemudian antum itu menghindar ketika merasa nggak ngerti, merasa aneh, merasa gharib? Orang mendengarkan Al-Quran tidak perlu dengan alat bantuan apa saja, mas. Dengerin. Dia akan merasa nyaman, akan merasa nikmat. Paham sampai sini? Nah, wa yathqulu 'ala lisan. Walaupun di sini ada susah untuk, berat untuk lisan untuk mengucapkannya. Karena apa? Al-Quran mempelajarinya seumur hidup, mas. Kenapa? Karena itu adalah bagian dari kewajiban kita. Wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Lakin Al-Quran Al-Karim la yakhlaqu ma'at tardadi abadan. Namun Al-Quran, ya, Al-Quran Al-Karim itu di sini apa? La yakhlaqu, ya. Ini tidak menyebabkan, ya, kalau misalnya antum ketika mendengarkan, ya, orang menghafalkan Al-Quran, ya, apakah kemudian dia itu ketika diulang-ulang akan menyebabkan perasaan putus asa, tidak suka, atau merasa aneh, merasa bahwasanya apa yang sih didengarkan? Ya. Nah, ini hal yang seperti itu menjadikan orang ketika mendengarnya itu merasa nyaman. Ya, merasa nyaman. Nah, oleh karena itu ada orang yang ketika dia mendengar Al-Quran di mobil misalnya, atau di mana saja, ketika antum mengerjakan sesuatu, ternyata apa yang terjadi? Yang terjadi antum nyambi pekerjaan yang lain, sehingga kurang fokus terhadap Al-Quran itu. Apa yang menyebabkan itu terjadi?
Dan sejauh mana antum itu fokus terhadap bacaan Al-Quran tersebut. Itu kok disetel, kenapa? Ya ini biar ana ingin murojaah. Habis itu dia melakukan amalan yang lain, pekerjaan yang lain. Sehingga Al-Quran itu hanya sekedar sampingan. Apa yang terjadi selanjutnya? Karena hati kita ghaflah, lalai, maka Al-Quran pun tidak nyampe. Mendengarnya seperti bunyi-bunyian saja. Kita tidak memperhatikan, kita tidak dengarkan dengan baik. Dan ini sesungguhnya sesuatu yang tidak dianjurkan. Antum mendengar, maka harus didengar. Antum nyetel, harus didengarkan. Meskipun itu hanya MP3, MP3 atau TV. Ya, di situ ada qiraah Qur'annya dan seterusnya, tetap di situ harus kita itu menghormati bacaan tersebut dan duduk untuk apa? Untuk memperhatikannya, menghayatinya. Nah, di sini jelaskan. Ana ulangi tadi. Wala yadkhulu 'ala al-lisani lakin al-Qur'an al-Karim la yakhluqu ma'a taraddid abadan. Tajiduhu tariyan kullama qara'tahu. Nah, jadi kalau misalnya orang-orang diulang, itu kalau misalnya Al-Quran atau antum misalnya pakai baju terus, kira-kira apa yang terjadi? Baju antum gimana? Rusak, usang, akan rusak. Tapi Al-Quran ketika diulang-ulang terus, itu tidak akan usang, justru akan kuat. Itu bedanya dengan yang lain. Ya, dan engkau mendapati bahasanya ketika membacanya itu terus-terus mendapatkan sesuatu yang baru, yang nuansa baru, yang sebelumnya ketika membaca sebelumnya tidak mendapatkan itu. Maka sesuatu yang sangat menyenangkan bagi apa? Tadi hukum asalnya apa? Tidak boleh ghaflah sebelumnya. Antum tidak akan bisa membaca Al-Quran ketika apa? Disambi. Ini layarnya bagi dua. Satunya Facebook atau satunya WhatsApp, satunya untuk meroja Al-Quran. Gak akan bisa, mas. Gak akan masuk. Nasallahu alaihi. Kemudian kita lanjutkan sedikit. Thumma idza kana Allah Subhanahu wa ta'ala qad fataha 'alaika wa kana 'indaka niyatun wa qasdun sahihun fi ma'rifatil ma'na fa kullu qira'atin taqra'uha yattadihu laka biha ma'nan ghairul awwal wa jarrib tajid fa hadha syai'u ma'lumun lakinna hadha ya liman 'alima alimallahu minhu sidqat talabi fi ma'rifatil ma'na. Jadi thumma idza kana Allah Subhanahu wa ta'ala qad fataha 'alaika wa kana 'indaka niyyatun wa qasdun sahihun ma'rifatil ma'na fi ma'rifatil ma'na fa kullu qira'atin taqra'uha yattadhihu laka biha ma'nan ghairul awwal wa jarrib tajid. Nah, jadi antum bisa lihat di sini, summa kemudian idza kana Allah Subhanahu wa taala, jika Allah Subhanahu wa taala qad fataha 'alaika, Allah telah membuka kepadamu, apa artinya di sini? Membuka kepadamu Al-Qur'an. Engkau tidak bosan, engkau tidak merasa jenuh dan seterusnya. Wa kana 'indaka niyatun wa qasdun sahihun. Engkau itu mempunyai niat, mempunyai tujuan yang benar, yang sahih fi ma'rifatil ma'na, dalam memahami makna. Faqulu qira'atin taqra'uha yattadihu laka biha ma'nan ghairul awwal. Maka ketika setiap kali engkau membaca Al-Qur'an akan menjadi lebih jelas lagi makna beda dengan makna awal yang engkau baca. Maksudnya gini, antum baca pertama kali nggak mudeng, baca dua kali tambah mudeng sedikit, terus itu paham sampai sini. Nah, oleh karena itu ya, ini yang Allah memberikan ketika Allah Azza wa Jalla sudah memberikan kita kemampuan untuk baca Al-Quran. Ingat, kemampuan untuk baca Al-Quran. Jangan pernah kemudian itu disia-siakan. Jangan pernah disia-siakan. Dengan apa? Dengan tadi ghaflah, lalai, tidak pernah baca Al-Quran dan salah mafiyah. Ini membuat apa? Ketika kita niatnya itu benar, ingin mempelajari Al-Quran,
Atau bahkan setiap antum membaca Al-Quran, antum berhenti, antum baca terjemahannya misalnya, ketika belum belajar bahasa Arab, lihat terjemahannya, kemudian baca lagi Al-Qurannya, kemudian baca terjemahannya. Itu nanti ketika antum ulang 2 kali 3 kali, antum akan mendapati sesuatu yang ajib, yang menakjubkan. Apa? Antum akan menjadi lebih faham apa yang antum baca, lebih jelas lagi, jelas itu. Nah, wajarib tajid, cobalah, kau akan dapatin seperti itu. Ya. Fahada syai'u ma'lumun, dan ini adalah sesuatu yang diketahui, Ya. Lakinna hada liman alimallahu minhu. Ya. Ini hanya bagi yang di situ alimallahu minhu sidqat talabi. Ya. Namun di sini ini berlakunya ini adalah ini liman alimallaha, di sini harusnya dia itu mengetahui, ya, bahwasanya Allah mengetahui, bahwasanya Allah itu mengetahui dari hambanya sidqat talabi. Apa? Sidqat talabi, benarnya permintaan. Jadi Allah lah yang mengetahui dari kita sekarang ini siapa yang jujur niatnya, siapa yang benar niatnya. Ya. Fi ma'rifatil makna, dalam memaknai, memahami, mengetahui makna. Amma anna a'rada an dalika fa innahu la yastafidu. Man a'rada dalika an dalika fa innahu la yastafidu. Lakin man 'alima Allahu minhu sidqat talabi fa inna Allah yaftahu 'alaihi kullama qara'a al-Qur'ana min al-ma'ani ma lam yakun sabiqan. Oleh karena itu, ya, kalau ada orang yang dia itu hanya ingin gaya, baca Al-Quran hanya untuk ingin gaya, untuk hanya istilahnya memamerkan saja, maka fa innahu la yastafid, maka dia tidak akan mendapatkan faedah. Lakin namun kalau, ya, Allah mengetahui bahwasannya dari hambanya itu sidqat talabi, benar-benar keinginan permintaannya terhadap Al-Quran itu benar-benar ikhlas, benar, maka Allah akan membukakan baginya setiap kali dia membaca Al-Quran, dia akan difahamkan makna Al-Quran tersebut malam yakun sabikon, ya, apa yang sebelumnya dia belum fahami. Ya, faham sampai sini? Nah, Al-Quranul Karim anzalahu, ini kelebihan Al-Quran yang ke-6 yang disebutkan oleh Syekh. Al-Quranul Karimu anzalahu Allahu azza wa jal wa ja'alahu mubarakan. Al-Quranul Karim Allah turunkan dan Allah menjadikannya diberkahi. Mubarakan fi ta'thirihi, mubarakan fi thawabihi, mubarakan fi atharihi. Disebutkan 3 kebarokahan Al-Quran. Yang pertama, kebarokahan dalam ta'thirihi, pengaruhnya. Pengaruhnya pada apa? Pada jiwa, hati, kepada perlakuan. Makanya nanti akan dilihat orang yang ingin akhlaknya baik, maka dia harus membaca Al-Quran banyak. Orang yang ingin lembut hatinya, maka dia harus membaca Al-Quran banyak. Ya. Maka orang di sini disebutkan 3 keberkahan Al-Quran, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yaitu mubarakan fi ta'thirihi, ya, diberkahi dalam hal pengaruhnya, efek kepada diri antum, efek kepada orang lain, bahkan ketika antum membaca, ya, itu ngefek kemana, mas? Ke rumah antum, mas. Kenapa? La taj'alu buyutakum maqabira fa inna syayatina tanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fi suratul Baqarah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya jangan jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Sesungguhnya syaitan itu lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Sehingga di situ apa? Efeknya ke rumah juga. Ketika antum baca surat Al-Baqarah, efeknya ke rumah. Syaitan tidak akan masuk. Lari tunggang langgang dari rumah tersebut.
mubarakan fi thawabihi, diberkahi dalam hal ganjarannya, diberkahi dalam hal ganjarannya. Karena satu huruf saja likulli harf hasanah, wal hasanatu asru amsalihha. Satu kebaikan itu 10 digandakan 10 kali lipat yang semisalnya. Kemudian mubarakan fi atharihi. Ya. Kalau ta'sir tadi ya kaitannya dengan pengaruh yang ada di luar. Sedangkan atharihi ini secara global. Ya, efek-efek dari Al-Qur'an itu secara global. Ketika misalnya antum lihat orang yang baca Al-Qur'an, apakah dia itu tidak pernah mandi, tidak pernah bersuci? Gak mungkin. Paham sampai sini? Karena orang yang baca Al-Quran, dia tentunya akan menjaga, menghormati Al-Quran itu sebagaimana dia itu menjadikan itu sebagai syariat. Nanti akan kita bahas di sini. Nah, sekarang disebutkan 3 ini penjelasannya Syekh. Mubarakan fi ta'sirihi, yakni annahu yu'athir 'alal qalbi wa yulayyinul qalba wa yuksibuhu khasyatallahi subhanahu wa ta'ala, lianna Allah subhanahu wa ta'ala qala law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Subhanallah, fahadha huwa jabalu hasa yakunu khashi'an dalilan wa yatasadda min khasyatillahi azza wa jalla. Fama balukum bil qalb. Lau kana al-qalbu hayyan yakunu min babil aula. Walihada qala Ibnu Abdul Qawi rahimahullah, wa hafid ala darsil Qur'ani fa innahu yulayyinu qalban qasiyan mithla jalmat. Wa ma aktsara alladhina yashkuna qaswata qulubihimul yawma li asbabin laysa hadha mawdi'a dzikriha, walakin idza ahassu bi qaswatil qalbi fa alaihim bil Qur'an nas'alullaha an yulayyina qulubana. Nah, di sini disebutkan mubarakan fi ta'thirihi. Al-Qur'an itu mubarakan, diberkahi dalam hal apa? Ta'thir, pengaruh ke orang yang membacanya. Pengaruh kepada orang yang bacanya, yaitu apa? Annahu yu'athir 'alal qalb. Al-Quran itu mempengaruhi hati. Al-Quran mempengaruhi hati. Wa yulayyinul qalba, dan melembutkan hati. Wa yuksibuhu khasyatallahi subhanahu wa ta'ala, dan ini menjadikan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Hasr ayat 21. Jadi Allah azza wa jalla berfirman, "Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun." Di situ dijelaskan, lau anzalna, seandainya atau sekiranya kami turunkan Al-Qur'an ini kepada sebuah gunung, pasti engkau akan melihatnya tunduk, terpecah belah disebabkan ketakutannya kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berfikir. Nah, ini disebutkan subhanallah, maha suci Allah. Fahada wa jabalun hasa. Ini gunung yang terdiri dari batu, Mas. Yakunu khasyian. Gunung itu menjadi apa? Khasyian, tunduk, dalilan, tunduk patuh, terhina. Artinya apa? Gak bisa berbuat apa-apa. Wala yatasadda'a min khasyatillah, dan dia pun akan merasa takut kepada Allah azza wajalla. Gak mampu untuk apa? Melawan Al-Quran. Tunduk. Fama balukum bil qalb. Maka bagaimana dengan apa? Dengan hati. Jadi kalau misalnya antum berpikir gunung saja yang keras itu bisa tunduk, ya,
Bagaimana menurutmu dengan hati? Nah, lau kana al-qalbu hayyan, seandainya hati itu hidup, yakunu min babi aula, maka ini adalah termasuk apa? Min babi aula. Jauh lebih utama lagi untuk tunduknya daripada gunung. Maksudnya seperti itu. Paham? Lebih utama lagi hati itu untuk menjadi tunduk daripada gunung yang keras seperti itu. Kalau hati itu apa? Hidup. Maka anak kita tadi anak sebutkan, hati yang terkotori itu akan menjadi keras, sehingga untuk memaknai Al-Quran nggak bisa. Mendengarnya pun sudah bosan, sudah ngantuk, capek dan yang lainnya. Walihada qala Ibnu Abdul Qawi, dan berkatalah Ibnu Abdul Qawi rahimahullah di sini tentang penjelasan Ibnu Abdul Qawi. Beliau ada seorang istilahnya namanya Zaki Udin. Itu beliau meninggal tahun sekitar 656. Ada juga yang menyebutkan 699. Yang lebih tepat 699. Afan, ana tadi ralat, namanya adalah Samsudin Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Qawi. Itu meninggal tahun 699. 700 kurang 1. Beliau seorang imam faqih, muhaddis, nahwi, ahli nahwu. Ya. Beliau mengatakan, wa hafidh ala darsil Qur'ani, maka jagalah terhadap pelajaran Al-Quran. Pelajaran maksudnya termasuk kajian Al-Quran. Fa innahu yulayyinu qalban, karena sesungguhnya pelajaran Al-Quran itu bisa melembutkan hati. Qasiyan, yang keras. Mithla jalmat, seperti batu karang. Seperti apa? Batu karang. Wa ma aktsara alladhi yashkuna qaswatal qulubihim al-yawma li asbabin laisa hadha mawdi'a dzikriha. Nah, berapa banyak orang-orang yang mereka itu yashkuna, mereka mengeluh tentang apa? Qaswata qulubihim al-yawma, kerasnya hati mereka pada hari ini. Susah sekali, Mas. Hatinya keras, Mas. Pada hari banyak orang yang mengeluh, tapi mengeluhnya hanya mengeluh. Ya. Li asbabin, ini banyak sebab. Laisa hada mawdi'a dzikriha. Ini bukan posisi kita ini, ya Syekh menjelaskan, bukan kedudukannya untuk menyebutkan berbagai macam sebab tersebut. Walakin, namun idza ahassu bi qaswatil qalbi fa alaihim bil Qur'an. Namun kalau mereka itu ya merasa bahwasanya hati mereka itu menjadi keras hatinya, fa alaihim bil Qur'an, maka bagi mereka hendaknya untuk membaca Al-Qur'an. Nas'alullaha an yulayyina qulubana. Kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar melembutkan hati kita. Ya, naktafi bihadil qudrah. Insyaallah binillah, karena hari ini ada sesuatu. Ya, insyaallah binillah besok ana istikharah dulu. Karena memang di situ dijelaskan Nabi SAW, nah Nabi SAW anit tahalluq yaumul Jumat. Diriwayatkan Imam Tirmidzi. Nabi SAW itu melarang untuk berkumpul-kumpul, berlingkar-lingkar untuk kajian sebelum Jumatan. Bisa juga besok kajiannya setelah Jumatan. Allah alam, nanti kita lihat. Bismillah, kita umumkan nanti insyaallah benar. Kalaupun setelah Jumatan pun tetap di sini. Tetap di sini insyaallah. Ana lebih prefer besok itu setelah Jumatan, lebih enak. Ya, jadi pagi setelah subuh kita full sampai Jumat kejar Al-Quran. Nanti setelah Jumatan baru kajian, enak. Ya. Demikian yang kita bisa ambil faedahnya. Allahumma shalli ala Muhammad, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.